Halo, hari ini kita kembali bertemu untuk mendiskusikan mengenai bagaimana kita harus memahami tulisan-tulisan dalam Perjanjian Baru, dan hari ini kita akan membicarakan mengenai surat 1 dan 2 Tesalonika. Waktu kita membicarakan surat 1, 2 dan Tesalonika, ada beberapa isu yang penting yang kita harus pahami, oleh karena isu ini membuat kita harus mempengaruhi penilaian kita terhadap apa yang disebut sebagai otentisitas daripada surat-surat Tesalonika. Nah, jadi sebagian ahli percaya bahwa surat Tesalonika salah satu diantaranya bukan ditulis oleh Paulus, dan tulisan tersebut adalah surat 2 Tesalonika. Nah, jadi jikalau kita membaca surat 1 Tesalonika, banyak ahli percaya bahwa tulisan tersebut mencerminkan pemikiran daripada Rasul Paulus, sedangkan surat 2 Tesalonika dipandang bukan dari Rasul Paulus. Nah, apakah alasan dari para ahli berpikir seperti itu? Alasannya adalah oleh karena eskatologi yang dibicarakan di dalam surat 1 dan 2 Tesalonika nampak berbeda. Jadi kalau kita membaca surat 1 Tesalonika, di sana kita mendapatkan keterangan bahwa Paulus mengajarkan bahwa kedatangan Tuhan bersifat sangat dekat. Artinya Tuhan bisa datang kapan saja, seolah-olah Rasul Paulus sedang menantikan kedatangan Tuhan dengan segera. Nah, sedangkan kalau membaca surat 2 Tesalonika, di sana kita membaca bahwa Rasul Paulus memperingatkan bahwa kedatangan Tuhan itu masih jauh, dan ini memperlihatkan seolah-olah bahwa surat yang kedua ini, 2 Tesalonika, merevisi surat yang pertama. Itulah sebabnya beberapa ahli berpandangan bahwa kedua surat Tesalonika ditulis oleh dua orang yang berbeda. Nah, meskipun demikian, pandangan seperti ini nampaknya tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat, yang memadai, di mana dapat dipastikan bahwa di antara sekian banyak surat-surat Rasul Paulus, surat 1, 2 dan 2 Tesalonika termasuk surat yang diterima oleh para bapak gereja dengan cepat tanpa adanya perdebatan-perdebatan tertentu. Artinya secara eksternal, secara kanonis, surat 1, 2 Tesalonika bukanlah surat yang dianggap sebagai surat yang diperdebatkan. Itulah sebabnya maka pandangan yang menempatkan surat 2 Tesalonika sebagai non-Paulin secara eksternal dengan bukti-bukti penerimaan daripada bapak-bapak gereja kita nampaknya tidak cukup didukung oleh bukti tersebut. Nah, hal kedua yang kita perlu juga diskusikan mengenai surat Tesalonika adalah mengenai tujuan Rasul Paulus menulis surat 1 dan 2 Tesalonika. Nah, jadi kalau kita membaca dari isi surat 1, 2 Tesalonika, jelas sekali bahwa surat ini ditulis untuk menggembalakan jemaat yang mengalami masa-masa sukar oleh karena penganiayaan. Jadi kalau kita membaca 1 Tesalonika pasal yang pertama dan 2 Tesalonika pasal yang pertama, dalam kedua teks tersebut Rasul Paulus berbicara mengenai penganiayaan yang harus dialami oleh orang-orang percaya termasuk jemaat Tesalonika. Dan Rasul Paulus mengatakan bahwa dia bersyukur sekali karena jemaat Tesalonika telah belajar setia di tengah-tengah segala penganiayaan yang mereka sedang alami. Nah, itulah sebabnya maka di dalam surat 1 dan 2 Tesalonika kita menemukan adanya sebuah ajaran atau eskatologi yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam mengantisipasi pergumulan orang-orang Kristen dengan penderitaan. Di mana jikalau dalam 1 Tesalonika Rasul Paulus menjelaskan bahwa penderitaan yang mengakibatkan orang-orang percaya meninggal dunia, dan Rasul Paulus menjelaskan kemanakah orang-orang percaya akan pergi ketika mereka meninggalkan dunia ini. Itu kita bisa membacanya dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat.
Dan yang kedua, dalam 2 Tesalonika Rasul Paulus juga berbicara mengenai masa-masa kesulitan yang akan dialami oleh orang-orang percaya oleh karena kehadiran daripada antikristus atau si pendurhaka. Nah, jadi dalam 2 surat ini Rasul Paulus berbicara tentang masa-masa sulit yang dihadapi oleh orang-orang Kristen dan yang telah dihadapi atau yang akan dihadapi oleh orang-orang Kristen. Nah, itu tujuan yang pertama. Dan tujuan yang kedua dari penulisan surat 1 dan 2 Tesalonika adalah Rasul Paulus ingin mengajarkan jemaat Tesalonika mengenai kehidupan yang benar, kehidupan yang bertanggung jawab dalam dunia ini. Ada 2 isu yang Rasul Paulus bicarakan. Yang pertama adalah isu mengenai seksualitas. Jadi kelihatan dalam surat 1 Tesalonika Rasul Paulus menegur jemaat ini oleh karena mereka hidup di dalam percabulan. Dan surat 1 Tesalonika dituliskan untuk menjelaskan kepada jemaat bahwa di dalam masa-masa penantian orang percaya akan kedatangan Tuhan, kekudusan itu sesuatu yang perlu untuk dipertahankan. Dan yang kedua, isu yang kedua terkait dengan tanggung jawab hidup orang percaya adalah dalam konteks bekerja. Nah, Rasul Paulus nampaknya menyoroti sebuah kesalahpahaman yang terjadi di antara orang-orang Tesalonika ketika mereka mendengar atau mempelajari mengenai kedatangan Tuhan yang semakin mendekat, di mana orang-orang Kristen di kota Tesalonika kemudian mereka hidup dengan tidak serius di dalam keseharian mereka oleh karena mereka merasa bahwa kedatangan Tuhan begitu dekat sehingga untuk apa mereka harus bekerja keras dan bertanggung jawab mempersiapkan masa depan mereka di dunia ini. Nah, tapi Rasul Paulus melalui kedua suratnya menegaskan tanggung jawab kehidupan orang percaya dalam dunia ini sangat penting terhadap keluarga, terhadap orang-orang di sekitar dia. Kenapa? Karena walaupun kedatangan Tuhan bisa datang kapan saja, tapi tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan akan datang, dan kehidupan orang percaya, pekerjaan orang percaya yang dilakukan dengan benar itu akan melahirkan kesaksian bagi orang-orang sekitar kita. Dan isu yang ketiga yang dibicarakan dalam surat Tesalonika adalah masalah menghormati seorang pemimpin. Nah, Rasul Paulus dia menceritakan kesaksian hidupnya, bagaimana dia bekerja keras, bagaimana dia melayani Tuhan dengan tulus. Nah, semuanya itu dia tuliskan untuk mengajari jemaat Tesalonika mengenai pentingnya menghargai pemimpin rohani mereka. Nah, lalu kapankah surat Tesalonika ini dituliskan? Nah, surat Tesalonika dituliskan sekitar tahun 52 sampai dengan 53 Masehi. Atau mungkin bisa juga ditulis sekitar tahun 51 sampai dengan 54 Masehi. Nah, itu adalah surat ini dituliskan ketika Rasul Paulus di dalam perjalanan misinya yang kedua, dia melayani di kota Korintus dan dia menuliskan surat ini ketika dia tinggal di kota Korintus. Nah, waktu Rasul Paulus tinggal di kota Korintus, waktu itu Rasul Paulus juga mengalami masa-masa yang sukar dalam pemberitaan Injil, bagaimana dia ditolak, bagaimana dia dianiaya. Tapi juga di saat yang sama dia juga bertemu dengan orang-orang Kristen yang mengalami penganiayaan oleh karena Kaisar Claudius pada waktu itu mengusir orang-orang Kristen dari kota Roma. Nah, jadi kita melihat bahwa dalam surat 1-2 Tesalonika kita belajar mengenai sebuah eskatologi yang sangat relevan untuk boleh kita pelajari, bahwa kedatangan Tuhan yang kedua merupakan sebuah ekspektasi di dalam menghadapi masa-masa yang sukar dalam penganiayaan, tetapi tidak berarti bahwa konsep eskatologi mengenai kedatangan Tuhan yang menghiburkan ini tidak boleh membuat orang Kristen menjalani kehidupan dengan tidak bertanggung jawab. Itulah pelajaran kita hari ini mengenai surat Tesalonika. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita sekalian.